Assalamualaikum. Tetangga saya sedang sakit dan setiap mengeluh sama saya terus karena nggak tega, akhirnya saya selalu mengantarnya untuk berobat. Namun lama-lama saya capek juga karena tetangga saya ini punya anak, punya istri. Tapi keluarganya, anak istrinya seakan cuek, nggak ngurusin. Bagaimanakah sikap saya? Tetap menolongnya atau cuek juga seperti keluarganya? Mohon penjelasannya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana sikap saya, maka tidak ada yang terbaik kecuali sikap yang diajarkan Sayyidina Muhammad. Apa sikap yang diajarkan Sayyidina Muhammad? Terus tolong, terus bantu, terus tolong, terus bantu. Emang hukumnya membantu orang lain itu dalam kondisi yang tidak urgen atau tidak urgen, itu masuk kategorinya ya sunnah. Boleh kita tolong, boleh enggak. Tergantung kemauan kita, keinginan kita. Itu kalau nolong orang yang sekiranya tidak terkait dengan keselamatan nyawanya. Antar ke dokter, check up. Beda kalau kondisinya tetangga kita mau nyemplung ke sumur. Nah, itu wajib kita tolongin. Mau mati wajib kita bawa ke rumah sakit. Tapi kalau check up kan dia juga masih sadar, masih kuat, cuman kagak ada yang nemenin ke dokter. Nah maka kalau ini sifatnya namanya tatawu. Tatawu itu artinya sesuatu yang tidak diwajibkan. Boleh saja, tapi ini dikategorikan oleh agama adalah termasuk ibadah yang tertinggi. Nolong orang. Maka satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bima rawahu al-Imam Muslim, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Yang bisa ngelegain, nunain kebutuhan saudaranya, kegelisahan saudaranya, kegalauan saudaranya, maka orang tersebut Allah langsung janjiin akan diselamatkan nanti dari kegelisahan, kegundahan, ketakutan di hari kiamat. Masya Allah. Wa man yassara ala mu'sirin, yang nolong orang yang gak mampu di dunia, punya tetangga, punya saudara gak mampu, ditolong sama dia. Orang datang minta tolong, ditolong sama dia, dia tolong aja, maka Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Allah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Yang nutupin aib saudaranya di dunia dan di akhirat, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Tutupi. Nah, maka yang paling baik, yang paling benar, tolong. Walaupun memang ini agak sedikit membutuhkan ekstra kesabaran. Namanya juga ngerawatin orang. Ini kan ujian, buset lah, bukan siapa-siapa. Jadi ngerawatin bininya mampus, anaknya mampus. Lah ngapa jadi gua? Ini bisikan setan. Nah kalau mau nolong, nanti Allah bakalan sayang kita, Allah bakalan dekat sama kita. Di akhirat Allah akan prioritaskan kita, akan ditutup aib kita, diampunin dosa kita, segala-galanya Allah berikan kepada kita. Ya sabarin, biarin dah gue tolongin. Emang bininya sama anaknya bukan orang, bangsa setan, gitu misalkan. Ya udah tolongin. Tapi kalau memang sekiranya kayaknya udah dah, gue juga kerja juga, nolongin juga, tapi gue gerutu, selesai sudah. Daripada nolongin kagak dapat pahala. Kalau udah mulai gerutu, udah jangan. Karena percuma nolongin orang gerutu kagak ada pahala. Habis nganterin dari rumah sakit langsung dumel dalam hati. Apalagi sih pakai ngomong sama bininya. Dumel dalam hati, ya bininya kalau punya otak. Tuh. Bini apalagi yang kagak punya otak itu? Saya takut. Jawabnya kenapa pelan gitu? Itu kalau kayak begitu, bini apalagi yang kagak punya otak? Ya kenceng dong. Paham kira-kira? Wa man satarahu wa man satara aurati akhil muslim, yang nutupin aibnya ditutupin sama Allah nanti di akhirat. Lah kan kita ini punya aib semuanya ini. Woi.
Dari masih muda Abdul Qadir apa Nikari, aib sama bini, aib sama anak, aib sama guru, aib sama teman, aib sama orang. Bener gak? Kita bapak-bapak, ibu-ibu punya aib, punya kekurangan, kalau dibuka bagaimana nanti sama Allah. Maka yang pandai nutupin aurat, aib, kejelekan, dosa-dosa orang, kita tutupin di dunia, maka dosa kita Allah akan tutupin kelak nanti di akhirat. Nah, ini kenapa saya harus singgung? Ini kan di medsos ini lagi rame, ada satu figur ustadz lah, figur pemuka agama sedang kena fitnah atau tertuduh, berdakwah entahlah. Maka pesan saya khususnya dan umumnya seluruh jamaah madrasatul hadis, jangan ikut-ikutan, jangan suka nanya. Kalau memang orang tersebut benar melakukan, negara kita negara hukum. Ambil tuh semuanya orang-orang yang terkait, jadikan saksi, minta keterangannya, berikan hukum yang setimpal terhadap kesalahan yang dia lakukan. Kita umat muslim diam udah, lewatin aja, jangan ikut-ikutan, karena ini masa-masa fitnah ya. Takut kita buka aib, wah aib kan nggak apa-apa. Kalau ini beda dengan korupsi, ini beda dengan kejahatan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita. Beda ini Pak. Kalau korupsi itu harus kita jelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau ini adalah aib yang harus kita tutup. Apalagi itu siapapun tokoh agamanya, tutup. Jangan ikut-ikut campur. Kalau memang benar bersalah, lewat jalur hukum. Ambil orang-orang yang terkait, jadikan saksi. Kalau memang benar, masukkan ke penjara sebagaimana keadilan yang layak dia dapat. Nah, kita tugasnya diam, tutupin aibnya. Nanti di akhirat Allah tutupin aib kita. Saya ngajar, tahu-tahu di gigi saya ada cabai merah di sini. Di sini cabai merah, di sini cabai hijau. Ada toge, kan gitu ya. Pas nyengir gini kelihatan, kan jelek gitu ya, aib kan. Terus saya ngaca di handphone, oh, malu amat gua. Itu tibang cabai di gigi dan yang lihat tibang antum. Malunya gimana hati kita? Nah, gimana kalau aib yang lain? Gimana kalau kekurangan yang lain? Gimana kalau kita lagi negesin TikTok, begitu pas bini kita keluar langsung scroll, nengok ke kiri, balik lagi. Gimana kalau itu yang dibuka nanti di hadapan Allah? Yang lihat bukan hanya orang Jatiwaringin, tapi seluruh manusia min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Seluruh manusia Allah perintahkan untuk melihat aib kita. Kira-kira malu enggak? Nah, dah, jangan ikut-ikutan. Orang zaman sekarang karena pengen viral, pengen dapat viewer, pengen dapat ini, terus digoreng. Jangan ikut-ikutan. Scroll, saya nggak mau tahu urusan dia dengan Allah. Tugas saya menutupi aib dia. Bukan berarti membela kesalahan, bukan berarti membela kekejian, bukan berarti kita nggak mau melakukan klarifikasi atau yang lain. Tapi ini tidak lain adalah hukum sudah berjalan, hukum ada di negara kita. Kita hanya menjalankan tugasnya sebagaimana yang Rasulullah perintahkan, tutupi aib saudara kamu, maka kau akan ditutupi nanti di akhirat. Ibu-ibu nih terutama. Oi. Karena banyak juga yang udah nyenggol-nyenggol saya. Sayang, kenapa sih? Itu tuh kata itu gimana? Sayang. Semua jangan tutupin. Kalau aib kamu mau ditutupin nama Allah di dunia dan di akhirat, ingat, di dunia dan maka Allah akan tutupi aib kita di akhirat. Dunia dan akhirat kalau aib itu dibuka mau.
Demon banget ngumbar aib orang. Di dunianya Allah buka aibnya. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan Allah selamatkan.